Marah Bahar Smith itu bentuk ketakutannya yang luar biasa. Dia mengira masyarakat nggak memahaminya. Dia mengira umat Islam tidak membaca kalau sebenarnya Bahar Smith itu sedang merasakan ketakutan yang luar biasa. Kalaupun sikap emosional itu menutup mata hati, terus akhirnya muncul sikap tanpa kontrol dari pengawal Bahar Smith, terus terjadi peristiwa seperti itu, paling tidak minta maaf. Ini saya nggak nuduh, saya berdasarkan pengakuan Kang Mas Rida yang sudah viral di sosial media. Bukan dalam konteks menuduh Bahar Smith dan bodyguardnya itu tidak. Tapi memahami dari pengakuan langsung Kang Mas Rida yang menjadi korban, yang di antara ungkapan itu ada yang mengatakan di antara yang melakukan kekerasan itu, bahasa kekerasan ini bahasa saya, tapi prakteknya pemukulan, itu di antaranya ada yang bernama Bahar Smith. Ini pengakuan sendiri Kang Mas Rida. Marah Bahar Smith itu bentuk ketakutannya yang luar biasa. Dia mengira masyarakat nggak memahaminya. Dia mengira umat Islam tidak membaca kalau sebenarnya Bahar Smith itu sedang merasakan ketakutan yang luar biasa. Orang yang nggak takut itu santai, tenang, cool, dan tidak gugup. Tapi coba dilihat mimik Bahar Smith, sikap Bahar Smith, betul-betul penuh ketakutan. Kita ini kan memahami kecerdasan orang itu kan dari 4 aspek. Ada yang disebut kecerdasan spiritual. Dia nggak punya kecerdasan spiritual, lemah spiritnya. Hidupnya itu penuh ketakutan. Merasa suasana seperti orang yang sudah tidak punya spirit lagi, seolah-olah tidak ada solusi dalam hidupnya itu, tidak ada jalan keluar, kesulitan mencari resolusi, jalan damai, mendamaikan diri sendiri terhadap lingkungannya, jalan damai, mendamaikan lingkungan dalam ruang konflik. Tidak punya dia. Lemah. Spirit dirinya itu sudah kosong. Yang kedua, kecerdasan emosi. Tidak punya kecerdasan emosi. Orang kalau punya kecerdasan emosi itu tahu umpan papan. Kapan marah, secara proporsional tentunya dan elegan. Dan dalam suasana apa orang itu nggak boleh marah. Dan marah itu juga ada konteksnya.
sehingga tahu siapa lawan, siapa kawan, pada siapa marah, pada siapa nggak boleh marah, dia nggak tahu. Banser yang ingin hormat acara pengajian dia saja dipukuli. Saking besarnya ketakutan yang dirasakan. Tidak punya spirit dan emosinya itu ngedap-ngedapi. Emosinya itu meloncat-meloncat. Tidak terkontrol. Tidak termanage dengan baik. Betul-betul rapuh. Jadi tidak punya kecerdasan emosi. Semua dihadapi dengan gayanya yang seperti itu. Dia mengira itu hebat. Dia mengira itu hebat. Bahkan seringkali dia mempertontonkan diri didampingi para bodyguard itu. Padahal orang yang kuat itu dalam teori Jawa itu ngeluruk tanpa bolo. Bahar itu menurut saya aneh. Ya wes aneh, universal saja istilah yang saya pakai. Aneh dalam spesifikasi apa itu tergantung yang punya persepsi sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Saya katakan Bahar itu sangat aneh. Mengapa saya katakan aneh? Tidak hanya aneh, aneh dan rumit. Mengapa saya katakan aneh dan rumit? Seharusnya Bahar itu sedih mendengarkan pengakuan Kang Mas Rida untuk kasus Tangerang. Mengapa saya katakan seharusnya sedih? Karena yang dipukuli pengawal Bahar Smith yang korban pemukulannya itu adalah Kang Mas Rida, itu adalah sosok yang mau jabatan tangan, mau berjabatan tangan dengan Bahar Smith dalam konteks menghormati, memuliakan, dan memang datangnya untuk mendatangi pengajian. Dan itu pengakuan sendiri loh. Kalau dikatakan PWI dari pihak PWLS nggak ada data kalau Kang Mas Rida itu anggota PWLS. Kalau Banser iya. Kalau Bahar tahu itu adalah dalam tanda kutip muhibinnya sendiri yang jadi korban pemukulan para bodyguardnya Bahar Smith, itu harus sedih dan minta maaf. Letak anehnya di mana? Letak anehnya, kenapa justru merasa seolah-olah puas mendapatkan kambing hitam. Mendapatkan kambing hitam yang menunjukkan kegagahan dia, kekuatan dia bersama kelompoknya. Bisa bebas marah, bisa bebas memberikan agitasi atau istilah saya itu kekerasan verbal. Sudah masuk ke dalam kekerasan verbal. Seolah-olah apa yang dia paparkan, apa yang dia ungkapkan, provokasi dia itu telah dia buktikan. Yang korbannya telah disaksikan secara publik bernama Kang Mas Rida itu. Dan menunjukkan seolah-olah tidak ada salah dari Bahar Smith. Harusnya bukan malah mencari alasan-alasan apologi untuk menghindar dan lepas tanggung jawab. Omongannya Kang Mas Rida sendiri sudah tersebar luas.
kalaupun sikap emosional itu menutup mata hati, terus akhirnya muncul sikap tanpa kontrol dari pengawal Bahar Smith, terus terjadi peristiwa seperti itu, paling tidak minta maaf. Ini saya nggak nuduh, saya berdasarkan pengakuan Kang Mas Rida yang sudah viral di sosial media. Bukan dalam konteks menuduh Bahar Smith dan bodyguardnya itu tidak. Tapi memahami dari pengakuan langsung Kang Mas Rida yang menjadi korban, yang di antara ungkapan itu ada yang mengatakan di antara yang melakukan kekerasan itu, bahasa kekerasan ini bahasa saya, tapi prakteknya pemukulan, itu di antaranya ada yang bernama Bahar Smith. Ini pengakuan sendiri Kang Mas Rida. Pertanyaannya, apakah Kang Mas Rida bisa bohong? Orang dalam keadaan sakit, orang dalam keadaan sedih, orang dalam keadaan yang seperti itu, apakah masih bisa bohong? Tidak, itu ketulusan. Ketulusan orang yang terzalimi, ketulusan orang yang tersakiti. Secara psikis, harapannya tidak sampai, secara fisik, merasakan seperti itu. Di depan istri lagi, peristiwa itu. Betapa sakitnya seorang istri melihat suaminya digitukan. Harusnya kalau Bahar Smith tidak rumit, kalau Bahar Smith tidak aneh, itu mendatangi Kang Mas Rida dan minta maaf. Minta maaf sambil nangis kalau bisa. Nggak minta maaf, nggak sambil nangis, malah justru bikin apologi atau alasan-alasan untuk lepas dari tanggung jawab. Yang itu berbeda dengan pengakuan Kang Mas Rida. Rumit. Bahar Smith rumit. Tapi terlepas dari hubungannya dengan Bahar Smith, saya berharap Banser atau pihak kepolisian menjaga keamanan Kang Mas Rida.